Halo semuanya, nama saya Ahmad Zalani. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul dengan virtualisasi. Baiklah, di sini kita masuki bagian virtualisasi dulu. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi merupakan sebuah proses berbasis software atau virtual yang mempresentasikan sesuatu, baik itu aplikasi server, virtual koneksi, dan ruang penyimpanan. Menurut para praktisi teknologi informasi, teknologi ini menjadi salah satu cara yang efisien untuk mengurangi biaya IT serta meningkatkan efisiensi di banyak sektor bisnis. Apa sih tipe-tipe virtualisasi? Ada banyak, ada kayak sekitar 5 virtualisasi ya. Yang pertama yaitu virtualisasi server, digunakan untuk membuat satu atau lebih lingkungan virtual dalam fisik server. Virtualisasi server memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di dalam satu fisik server secara bersamaan. Yang kedua adalah virtualisasi storage, digunakan untuk membuat lingkungan penyimpanan virtual dan dari beberapa sumber penyimpanan fisik yang tersedia. Virtualisasi storage memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses sumber penyimpanan secara efisien. Yang ketiga yaitu virtualisasi desktop, yang digunakan untuk membuat lingkungan desktop virtual yang dapat diakses dari mana saja. Virtualisasi di desktop memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi dalam lingkungan virtual yang dapat diakses dari berbagai perangkat seperti PC, laptop, atau perangkat mobile. Yang keempat adalah virtualisasi jaringan, digunakan untuk membuat lingkungan jaringan virtual dari beberapa perangkat jaringan fisik yang tersedia. Virtualisasi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses jaringan secara efisien. Yang kelima yaitu virtualisasi aplikasi, merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat lingkungan aplikasi virtual dari beberapa aplikasi yang tersedia. Virtualisasi aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses aplikasi secara efisien. Arsitektur visualisasi. Arsitektur visualisasi adalah kerangka kerja yang memungkinkan pengelolaan dan pelaksanaan mesin virtual di atas perangkat keras fisik. Secara umum, arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu lapisan perangkat hardware, yaitu lapisan ini mencakup komponen fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat jaringan. Perangkat keras modern biasa mendukung virtualisasi secara langsung melalui fitur seperti Intel VTX atau AMD V yang memungkinkan hypervisor mengakses sumber daya perangkat keras dengan lebih efisien. Yang kedua yaitu hypervisor adalah komponen utama dalam arsitektur virtualisasi yang bertugas mengelola sumber daya dari perangkat keras dan mendistribusikannya ke mesin virtual. Yang ketiga yaitu mesin virtual, yaitu virtual machine adalah entitas yang berjalan di atas hypervisor dan bertindak seperti komputer fisik. Setiap VM memiliki komponen virtual seperti CPU, RAM, disk, dan perangkat jaringan yang dikelola oleh hypervisor. Yang keempat yaitu lapisan sistem operasi host. Sistem operasi host menyediakan lingkungan di mana hypervisor Type 2 berjalan. Host OS juga mengelola perangkat keras fisik. Yang kelima yaitu lapisan sistem operasi tamu. Sistem operasi tamu adalah OS yang berjalan dalam mesin virtual. Guest OS berfungsi seperti OS pada komputer fisik, memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi di dalamnya. Yang keenam yaitu lapisan aplikasi. Aplikasi yang dijalankan pada VM berada di lapisan ini. Aplikasi tersebut tidak menyadari bahwa mereka berjalan di lingkungan virtual karena hypervisor memiliki ilusi perangkat keras fisik. Virtualisasi di sistem operasi mengacu pada kemampuan untuk menjalankan beberapa lingkungan virtual di atas satu kernel. Teknologi ini memungkinkan isolasi aplikasi dan proses, memanfaatkan sumber daya lebih efisien, serta meningkatkan probabilitas. Di sini ada Docker, teknologi containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi. Yang kedua ada LXC yaitu Linux Container, solusi open source untuk memvirtualisasi tingkat sistem operasi. Yang ketiga adalah OpenVZ, menyediakan virtualisasi berbasis kontainer untuk Linux. Instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Di sini ada persiapkan perangkat lunak terlebih dahulu, yaitu kita harus mengunduh dan menginstal perangkat lunak virtualisasi seperti VirtualBox, VMware, atau Hyper-V. Lalu di sini ada pembuatan mesin virtual. Kita tentukan dulu spesifikasi virtual mesin yang akan digunakan seperti jumlah CPU, RAM, dan penyimpanan yang akan digunakan. Lalu instalasi sistem operasinya. Pilih file ISO dari sistem operasi yang akan diinstal. Jalankan VM dan ikuti proses instalisasi OS seperti pada perangkat keras fisik. Optimasi kinerja mesin virtual, yaitu pertama alokasi sumber daya yang tepat, tetapkan jumlah CPU dan RAM sesuai kebutuhan aplikasi yang berjalan di dalam VM. Yang kedua yaitu gunakan storage SSD, yaitu penyimpanan SSD meningkatkan kecepatan akses data untuk virtual machine. Yang ketiga, aktifkan virtualization extension, pastikan fitur virtualisasi seperti Intel VTX atau AMD V diaktifkan di BIOS. Yang keempat yaitu konfigurasi jaringan virtual, gunakan jaringan bridge untuk koneksi langsung atau NAT untuk keamanan lebih tinggi.
Yang kelima ada update hypervisor dan guest tool. Perbarui perangkat lunak hypervisor dan tambahkan tools seperti VMware Tools atau VirtualBox Guest Addition untuk performa optimal. Penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Keuntungannya yaitu satu, lingkungan isolasi lingkungan, pengujian dilakukan dalam VM tanpa mengaruhi sistem utama. Yang kedua adalah snapshot dan rollback. Administrator dapat membuat snapshot sebelum pengujian sehingga mudah untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal. Yang ketiga yaitu kemudahan cloning. Virtual machine dapat dikloning untuk pengujian paralel atau replikasi lingkungan produksi. Manfaat untuk mengelola sistem operasi yaitu decentralized management. Dengan virtualisasi, banyak OS yang dapat dikelola dari satu perangkat keras. Yang kedua ada portabilitas. Sistem operasi dalam virtual machine dapat dipindahkan ke perangkat keras lain tanpa perlu instalasi ulang. Yang ketiga adalah penghematan biaya, mengurangi kebutuhan keras fisik untuk uji coba atau pengelolaan sistem operasi. Mungkin sekian dari materi untuk virtualisasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.